tentang menunggu waktu luang. Karena apa? Karena orang-orang yang menulis itu adalah semacam sebuah pekerjaan yang memang ya harus diluangkan waktunya. Ibarat kita mau berangkat kerja, kalau misalnya kita tidak meluangkan waktu untuk bekerja, ya tidak akan berangkat kerja gitu ya. Begitu juga dengan nulis, maka kita harus pastikan bahwa ya kita meluangkan waktu untuk menulis, entah 30 menit, entah 1 jam, entah 2 jam ya, itu terserah Anda. Tetapi apapun alasannya, Anda harus meluangkan waktu. Selama Anda tidak pernah meluangkan waktu, maka jangan pernah berharap Anda bisa menghasilkan karya. Ya, sesibuk apapun alasan Anda, ya, se, se apa ya, keinginan apapun Anda ingin menulis buku, tapi kalau nggak pernah aksi, makanya tadi itu kan ada menulis, menyelaraskan mindset dan aksi. Jadi sebagus apapun mindset Anda, kalau Anda nggak ada aksinya, ya juga akhirnya zong gitu ya. Jadi ya udah luangkan waktu. Memang suka nggak suka, mau nggak mau, luangkan waktu. Nanti ada lagi tuh pemilihan waktunya, namanya kita sebut dengan golden time gitu ya. Jadi menulis itu mau tidak mau, suka tidak suka juga harus punya golden time-nya. Mungkin di semua orang, di semua waktu kita bisa menulis, tapi ada golden time. Ada waktu emas di mana kita sangat produktif sekali menulis, ya. Dan ini mungkin tidak semua orang tahu. Maka yang harus orang-orang kenali dari dirinya sendiri adalah dia harus punya golden time. Sekali duduk dia bisa menuliskan seperti tak ingin berhenti gitu ya. Jadi ketika dia duduk, buka laptop ya, kemudian dia menulis dan mengalir lancar aja, saya kayak nggak ada hambatan gitu ya. Nggak ada tuh writer block tuh nggak ada. Kemudian baru aja duduk kemudian lancar dapat 2 halaman, 3 halaman, 5 halaman. Saya pernah duduk dalam waktu 3 jam itu dapat sekitar 30 halaman. 30 halaman itu bukan waktu yang singkat, bukan bukan angka yang sedikit loh ya. 30 halaman itu untuk menulis gitu. Tetapi itu bisa. Dan ternyata memang golden time-nya ketemu. Satu hal lagi bahwa golden time-nya setiap orang berbeda-beda. Kita tidak bisa samakan Kak Arumi di sini dengan Kak Pipit misalnya gitu ya. Kak Pipit di sini kita samakan dengan Kak Andrian, nggak bisa. Kak Andrian kita samakan dengan Kak Azizah, nggak bisa juga. Ya, atau siapapun di sini. Setiap orang yang ada di sini itu punya waktunya masing-masing, golden time-nya masing-masing. Inilah yang harus Anda kenali ketika Anda ingin menulis. Sehingga kemudian Anda sekali duduk, maka produktivitas Anda dalam menulis sangat tinggi. Kalau sudah ketemu. Sedikit cerita ketika saya, oh satu lagi, bahwa setiap waktu, setiap masa di hidup kita, di perjalanan hidup kita, itu ternyata golden time-nya berubah-ubah atau berganti-ganti gitu ya. Saya jujur di tahun 2014 sebelum kuliah, sebelum sebelum lulus kuliah, golden time saya itu di jam 5 sampai dengan jam 7 pagi sebelum berangkat kuliah gitu ya. Jadi jam 5 itu berarti pas pada subuh ya, setelah subuh, kemudian nah itu selama sampai jam 7 pagi itu kalau saya nulis tuh nggak berhenti-henti tuh. Itu. Kemudian di tahun 2017 ya karena saya menulis itu mulai tahun 2017 lagi karena 2014 sampai 2017 tuh sempat kosong karena sempat ada trauma ya, ada trauma tentang menulis. Akhirnya saya nggak menulis lagi sepanjang waktu 2014, 2015, 2014 ya. Kecuali menyelesaikan skripsi waktu itu ya, sampai dengan 2017. Ya baru saya nyoba menulis lagi, nyicil lagi. Nah itu saya temukan bahwa ternyata golden time saya menulis itu ada dua. Pertama di angka jam 1 pagi sampai jam 4 pagi. Ya, kemudian yang kedua adalah di jam istirahat kerja. Jadi waktu itu memang saya kerja di sebuah perusahaan. Jam 12 sampai dengan jam 1, 15 menit istirahatnya itu saya bisa membuat satu artikel menggunakan handphone saja, nggak usah pakai laptop. Itulah kenapa kemudian produktivitasnya waktu itu cukup tinggi gitu ya. Oke, jadi ini, jadi luangkan waktu. Kalau misalnya kita nggak meluangkan waktu, jangan pernah berharap kita bisa menghasilkan sebuah karya. Oke, pertanyaannya di sini ya, saya mau langsung to the point saja. Siapa di sini sudah punya buku gitu ya? Kak Pipit sudah. Kak moderator kita udah punya belum, Kak Hasan? Alhamdulillah baru baru Bang. Baru ya, oke, belum ada. Kak Andrian tadi antologi ya, untuk yang ini belum punya ya.
yang solo ya. Oke, yang saya maksud adalah solo ya. Oke, Kak Azkia udah punya karya belum? Atau ditulis di chat aja, tulis di chat. Oke, ya Kak Azkia udah buka open mic tuh, nggak apa-apa, silakan. Belum Kak, Mana? belum. Belum ya, oke. Coba yang lainnya silakan tulis di chat. Sudah punya karya solo ya, sudah punya karya solo 2, 3, 1, silakan Punya di Kak, yang solo. Hah? Belum punya yang Solo solo sudah? Kak. Belum punya ya, belum punya. Oke, baik. Siapa lagi? Kak Dwi tadi juga belum. Kak Dama ini, Kak Dama. Oke, belum ada suaranya juga. Kak Mutmainah Rahma. Oke, Kak Pipit sudah nggak usah ditanya ya. Kak Pipit punya banyak ini ya. Oke, kenapa ini penting? Ya, karena ini akan menjadi modal awal kita untuk berkarya, teman-teman. Kalau Anda sudah punya antologi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, tetapi Anda belum punya solo, itulah yang membedakan Anda dengan orang yang menulis solo. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa apabila Anda menulis antologi terlalu banyak, berarti Anda masih penulis kaleng-kaleng. Sorry, saya harus katakan ini dan mungkin agak keras, ya, karena memang ya kurang lebih beginilah cara ngajar saya, agak sedikit ekstrim, ya. Saya ingin sampaikan bahwa oh berarti Anda masih kaleng-kaleng. Nah, untuk pemula itu nggak masalah, ya. Maksimal saya katakan mungkin 10 lah, ya. Kalau misalnya udah 5, 6, 7 itu berarti Anda harus warning tuh. Ya, jangan-jangan memang Anda masalahnya adalah di daya menulis Anda yang rendah. Komitmen Anda untuk menghasilkan karya itu rendah dalam buku solo. Karena apa? Karena hanya buku solo lah yang kemudian Anda bisa jual secara langsung. Karena hanya buku solo lah yang kemudian Anda bisa mempromosikan diri Anda, membangun personal branding Anda. Karena kalau misal antologi yang mungkin puluhan orang, 15, 20 orang, bahkan mungkin ada yang 100 orang gitu ya. Ada tuh ya. Ya Anda nggak bisa punya highlight di situ. Tapi kalau misalnya Anda punya solo ya Anda bisa bangun personal branding. Bahkan Anda bisa langsung jual gitu ya. Itulah pentingnya buku solo. Maka kalau misalnya Anda masih menggunakan buku antologi ya bilangnya saya penulis kok, penulis buku A, buku B, atau antologi semua. Maka ya memang untuk Kak Andrian Permana tadi ya saya sarankan sudah harus buku solo ya karena udah ada 4 ya. Jangan terlalu banyak-banyak gitu. Nanti portofolionya masa ya antologi buku ini, antologi buku ini ya. Tapi buku karyanya sendiri mana nih gitu. Ya itu kan sama dengan Kak Andrian nulis di media ya. Ya cuma sebatas artikel saja seperti itu. Tapi itu sudah bisa menjadi alasan untuk kemudian bisa konsisten dan terus menulis. Oke. Nah, teman-teman, saya ada beberapa pertanyaan, ada pernyataan yang harus teman-teman jawab ya. Jadi kita langsung saja. Silakan siapkan pulpen atau pensilnya. Kalau misalnya memang Anda bisa mengingat secara langsung, ya juga silakan. Ya, saya sarankan silakan siapkan pulpen dan pen dan kertasnya. Kita akan ngecek passion of life-nya teman-teman semua dalam menulis. Jadi kalau misalnya Anda punya angka yang tinggi dalam passion of life ini, ya, ada 8 pertanyaan yang harus teman-teman jawab nantinya. Kemudian nanti silakan diakumulasikan, setelah itu dibagi. Nah, ini yang nanti akan kita lihat angkanya berapa sih gitu ya. Nah, angkanya silakan ditulis di kolom chat ya. Saya kasih waktu sekitar 1,5 menit lah kali ya, cukup. 1 menit cukup apa enggak ya? Oke, jadi instruksinya adalah jawablah pertanyaan pernyataan ya. Jawablah pernyataan di bawah ini dengan memberikan nilai dari 1 sampai dengan 10 untuk diri Anda. Semakin Anda jujur, itu semakin baik. Ya, hasilnya semakin baik. Tapi kalau misalnya Anda nggak jujur, dan ini bukan buat saya ya, bukan buat siapapun ya. Ini buat Anda. Kita cuma mau lihat saja kok ya. Biar kita tahu, oh ternyata di level saya itu masih di sini. Oh, saya itu masih di sini. Oh, saya masih di sini. Oke, lanjut ya. Silakan saya akan sambil bacakan. Anda boleh sambil menilai diri Anda sendiri. Saya sangat menyukai aktivitas menulis. Ya, seberapa Anda suka kalau misalnya kita range ya 1 sampai dengan 10 ya. Mungkin saya 7 lah kali ya. Oke, 7. Ya. Dah, next.
silakan disiapkan pulpennya ya, atau apapun lah yang di handphone atau di mana di kalkulator ya, silakan ya. Kemudian yang kedua adalah saya akan terus belajar menulis setiap hari ya. Oke, apakah Anda punya komitmen besar untuk belajar terus menulis ya dalam hal menulis ya, mulai dari sekarang ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa oh ya kayaknya aku butuh nih untuk belajar nulis lebih lanjut nih ya. 1 sampai dengan 10, oke. Pertanyaan kedua mungkin saya di angka 6 lah gitu ya. 6, oke. Jadi 7, 6 misalnya. Yang ketiga, orang-orang di sekitar saya menyukai tulisan saya. Pertanyaannya, Anda pernah publish nggak tulisan Anda? Atau jangan-jangan orang-orang di sekitar Anda, orang-orang terdekat Anda, sahabat Anda sendiri, Anda nggak tahu. Mereka nggak tahu kalau Anda ternyata seorang penulis atau suka menulis minimal ya. Ya, karena apa? Karena ya tulisannya buat diri sendiri dan nggak pernah dipublikasikan. Oke, jadi silakan itu orang-orang di sekitar saya menyukai tulisan saya. Buat yang sudah pernah publish, ya silakan. Apakah orang suka dengan tulisan Anda? Atau Anda mendapat banyak kritikan dari tulisan Anda? Ya berarti itu luar biasa. Kenapa? Karena orang membaca tulisan Anda. Atau ada orang yang suka komen, wah good, keren, oh iya sama, setuju misalnya. Ya berarti memang orang mulai suka gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mengkritik, ya berarti itu bagus juga. Entah itu dari sisi kepenulisan, entah dari sisi tema, entah dari apapun ya. Pokoknya misal kalau dia mengkritik tulisan Anda, harapannya berarti memang dia membaca secara keseluruhan. Itu udah nilai plus bagi Anda. Kenapa? Karena orang benar-benar peduli dengan tulisan Anda. Oke, yang keempat adalah yang keempat ya. Banyak orang mengakui kemampuan nulis saya. Jadi tadi orang sekitar menyukai, kemudian yang keempat adalah mengakui kemampuan nulis saya. Jadi ya apakah benar-benar Anda itu tulisannya bagus atau biasa saja atau mungkin bisa ditingkatkan lagi atau seperti apa? Ya, dikira-kira aja, jujur aja nggak apa-apa. Mau poinnya 3, mau poinnya 4, mau poinnya 5, nggak apa-apa, silakan. Ya, tulis aja. Yang penting ini adalah nilai untuk diri Anda sendiri, bukan buat saya. Ya. Oke, saya bersedia tidak dibayar untuk melakukan aktivitas menulis. Betul, ya. Ini juga penting. Karena apa? Karena biasanya kita terlalu money oriented gitu ya. Jadi kita harapannya adalah ketika habis nulis dapat uang, habis nulis dapat uang. Padahal meningkatkan kompetensi dalam kepenulisan dan kapabilitas dalam kepenulisan aja nggak mau gitu ya. Tapi pengennya dapat uang gitu ya. Oke, maka dari itu ya kalau misalnya Anda hobi, Anda suka, ya mungkin Anda memang suka melakukan itu walaupun nggak dibayar ya. Ini mungkin di angka 7, 8 gitu ya. Cukup tinggi nih, nggak apa-apa, saya nggak dibayar. Yang penting saya bisa belajar menulis, yang penting saya bisa menulis gitu ya. Misalnya disuruh bikin kontributor website gitu ya. Oke, saya suka nih gitu ya. Ya diambil aja sambil latihan. Tapi pertanyaannya itu terjadi atau tidak ya. Oke, yang keenam adalah kemampuan menulis saya terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, ini kalau misalnya Anda mencoba untuk membaca tulisan Anda 5 tahun yang lalu, atau 7 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu. Jujur, saya itu ketika membaca buku saya yang pertama, ya, Menikah Sama Dengan Next Level, itu kayaknya krik-krik, oh iya, tulisan saya jelek sekali gitu ya. Kayak gini ya tulisan saya ya. Berarti memang secara kualitas, berarti tulisan Anda memang sudah lebih baik gitu ya. Dari waktu ke waktu itu menunjukkan bahwa Anda konsisten menulis. Yang ketujuh adalah saya dapat menghasilkan uang dari aktivitas menulis. Ya, ini yang jadi pertanyaan. Apakah sekarang sudah bisa menghasilkan uang atau belum? Ya. 8, saya dibayar mahal. Saya dibayar mahal untuk aktivitas menulis. Wow, ya jadi udah menghasilkan uang, kemudian dibayar mahal lagi ya. Berapa sih penghasilan Anda kalau dari menulis itu? Dan apakah benar-benar menulis itu bisa menghasilkan uang atau tidak sih gitu ya? Ini yang jadi pertanyaan ya mungkin pemula gitu ya, yang benar nggak sih gitu ya? Ya walaupun memang ada beberapa orang yang secara konsisten, kemudian istiqomah ya, dan kualitasnya juga bagus ya pasti itu ada dan bisa. Hanya saja mungkin balik lagi seberapa serius Anda menggeluti dunia ini. Ya, kalau misalnya kayak saya ini udah full time ya udah all out aja udah gitu ya. Saya juga udah nggak tahu dapat berapa dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi sudah diisi semuanya. Kolom chat silakan ditulis kolom chat ya. Silakan sudah kemudian ditambah
Akumulasi kemudian dibagi dengan 8. Nah, Kak None udah jawab nih 6,5. 6,5. Silakan yang belum, silakan ditulis lagi. Tulis 4,4. Oke, good. Ya. 6,5, 4,4, Kak Dwi 3,6. Aduh, saya kok khawatir nih. Habis ini turun lagi. Jangan ya, Dek ya. Oke, Askia 2,5. 5,5 Kak Andrian. Oke, baik. Eh, sebelum kita lanjut, ada lagi? Silakan. Silakan, ya, lebih atraktif saja. Ya. Sebelum saya lanjut bahasannya, ada yang mau komen nggak? Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu nggak? Tertampar nggak dari angka-angka itu? Ya, kalau misalnya harusnya ini angkanya bisa 10, teman-teman. Tapi kalau dari 10 Anda 2,5, 3,6, 4,4, 5,5, 5, 6,5 gitu ya. Tertampar nggak sih Anda dengan pertanyaan ini? Tapi nggak apa-apa, saya suka Anda jujur gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau open mic nggak? Silakan. Saya Bang, Siapa ini? Oh, Kak Arumi. Silakan, Kak. sebenarnya kalau soal menulis menghasilkan itu saya sudah merasakan sendiri sih. Saya itu kan kuliah itu 6 tahun loh, Bang. Tapi Hmm. semasa kuliah itu cuma 2 tahun saya bayar SPP karena 4 tahunnya itu dihasilkan beasiswa dari menulis itu tadi saya juara-juara gitu, Bang. Oke, luar biasa ya. Jadi Tapi memang, ya, ya, tapi nama saya memang tercemar di kampus sebagai penulis waktu itu. tercemar ya. Tapi Yang ya, positif kok tercemar, oke? tapi karena kenyataan lah ya, saya berhenti di sana gitu. Makanya kenapa nilai saya 6,5 Bang? Ada yang 8, ada yang 5 gitu Bang. Oke, oke, Sudah oke, gitu aja oke. Bang. Siap, thank you Kak Rumi ya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Silakan, ada yang lain boleh masih kita coba atraktif saja biar tidak terlalu satu arah. Yang jawab nih siapa nih yang jawab tadi? Silakan. Ada? Kak Izin Andrian Bang, mungkin? izin. Oh ya, silakan. Kalau saya sendiri dari nomor 1 sampai nomor ya 5 kan nilai-nilainya masih ya 6, 7, 8 gitu ya, masih masih Oke. tinggi-tinggi. Namun di antara nomor 6, 7 dan 8 itu nilainya semakin berkurang, Bang. Mungkin karena keistiqomahan ataupun konsistennya yang masih belum terbangun mungkin, Bang. Terus Belum ditambah juga kan terbangun. belum pernah apa ya, sampai tulisannya itu dibayar ataukah mungkin ya jadi kontributor tulisan di detik.com Oke. ataukah mungkin ya grup-grup seperti itu, Bang. Oke, baik ya. Luar biasa, Kak Hasan. Jujur saja, nggak apa-apa. Oke, jadi saya tadi beberapa hari ini kepikiran mau bikin kelas apa. Soalnya kelas ini udah sering saya buka, hanya saja memang ini kepikiran lagi untuk buka kelas eh apa ya? eh, peluang emas menjadi penulis ya. Peluang emas jadi penulis gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa profesi yang mungkin teman-teman itu nggak tahu bisa bisa seperti ini, bisa membiayai kuliah dan seterusnya. Oke, ada yang lagi yang lain nih, silakan. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang dari total mungkin 7 orang ya. Ya, yang harusnya bisa kebalas chat gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi satu lagi, saya kasih kesempatan. Ada yang mau komen terkait dengan nilainya sendiri? Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, ada? Nggak ada ya? Ya udah, nggak apa-apa. Uh, Kalau begitu, saya mau bahas. Jadi paling tinggi 6,5 ya, paling tinggi 6,5 average-nya ya. Ini menunjukkan bahwa berarti Anda itu
Ya, kalau bisa, kalau boleh dikatakan bisa makan tapi belum bisa minum lah ya. Kalau ada uang jajan tapi belum bisa makan, belum bisa minum gitu ya. Pas-pasan. Untuk yang di bawah 5 ya mohon maaf ya, berarti Anda mungkin makannya separuh ya, kemudian Anda belum bisa minum milih-milih yang apalagi belum bisa lah ya. Ya kira-kira seperti itu. Oleh karena itu ya memang tugas Anda berarti di sini ya harus belajar di poin mana yang harus Anda tingkatkan ya. Anda mungkin harus banyak di poin 2 ya. Saya akan terus belajar menulis setiap hari ya. Jadi ada istilah apa ya, menjadi expert itu kita harus menghabiskan waktu sekitar 10 jam terbang ya. 10 jam terbang itu bukan cuma 10.000 jam terbang kita melakukan tanpa pernah ada evaluasi, tetapi nanti ada juga tuh materinya gitu ya. Jadi tetapi benar-benar kita itu belajar, minta feedback, kemudian koreksi, belajar sungguh-sungguh, minta feedback, koreksi lagi, dan seterusnya seperti itu sampai kemudian kita bisa menjadi expert gitu ya. Jujur teman-teman, saya menulis itu ya konsistennya bukan konsisten ya, kira-kira dimulai sejak 2018 lah awal gitu ya. 2019 awal sampai kemudian 2020 itu 2019 akhir saya nerbitin buku, 2020 saya buka kelas menulis, saya dapat job semakin besar, alhamdulillah konsisten gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita harapkan. Ya, harapannya adalah teman-teman juga demikian, mencoba bertumbuh gitu ya. Tingkatkan passion of life Anda agar tidak berada pada level rata-rata saja. Jangan berharap Anda akan menjadi luar biasa kalau hanya melakukan hal yang biasa saja. Ini adalah PR Anda untuk kemudian meningkatkan passion of life-nya. Kalau passion of life Anda sudah berubah, maka dipastikan pasti harusnya poin 7, 8-nya itu semakin tinggi gitu ya. Ya, jadi kalau passion of life-nya Anda udah diangkat udah angka 8, 9 ya pasti barangnya udah bisa menghasilkan uang dari sana. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Kira-kira Anda mulai menulis itu sejak kapan sih? Ya, ada yang mau jawab di chat silakan. Anda mulai menulis sejak kapan? Mulai benar-benar konsisten menulis atau mau belajar menulis sejak kapan? Tulis di chat. Kuliah, SMA, atau apa gitu kan. Silakan. Kuliah semester 6. Saya nggak mau mengatakan terlambat, tetapi ada satu hal yang harus kita pelajari. Silakan yang lainnya. Ya. Sejak kuliah semester 2. Oke, lanjut ya. Saya tidak ingin mengatakan Anda terlambat atau tidak, tetapi start kita berbeda-beda. Maka itu yang kemudian harus kita perhatikan. Maka nanti yang perlu kita perhatikan dalam buku adalah kita jangan pernah membandingkan si A dengan si B, si C dengan si D, si D dengan si A gitu kan. Jangan. Ya, karena setiap orang berbeda-beda ya. Berbeda-beda ya. Startnya berbeda-beda, maka pasti hasilnya juga akan berbeda. Raditya Dika menulis itu sudah sejak tahun berapa ya? Tahunnya saya nggak ingat, tetapi sekitar kelas 4 SD. Itu juga sama yang dilakukan dengan J.K. Rowling, ya, penulis serial Harry Potter ya, yang penjualannya tembus puluhan ribu, ratusan ribu eksemplar gitu ya. Saya nulis di SMA kelas 2, kemudian kita tahun 2009. Tertariknya aja, tapi lebih banyak nggak nulisnya ya ini. Oke, nggak masalah ya. Oke, nah pertanyaannya adalah Anda itu mulai nulisnya kapan? Bukan tertariknya loh ya, Anda mulai nulisnya kapan gitu. Tertariknya, saya juga tertarik nulis itu ya mungkin udah lama sih, SMA gitu. Saya udah tertarik nulis. Tapi saya baru benar-benar menulis itu adalah ya ketika saya 2017-18 itu saya mulai konsisten menulis. Ya. Nah, ketika Anda konsisten dari tahun ini, anggap saja tahun 2000 berapa ini 2025, kemudian Anda ingin fokus di menulis dan personal branding Anda ingin Anda bangun dari dunia kepenulisan ya, entah itu sekarang Anda jadi dosen atau Anda ibu rumah tangga atau guru, ya Anda bisa bangun itu sebenarnya. Yang penting Anda konsisten nulis. Kayak kemarin pemateri kita itu
Kame itu dia tiap minggu itu baca satu buku satu hari, satu minggu satu buku. Kemudian direview dan itu ada komunitas yang diikuti di mana one week one book gitu ya. Jadi dari situ akan kelihatan, oh dia nanti review bukunya, dia resensi bukunya, kemudian dia latihan-latihan di situ, kemudian nanti ketika ada kesempatan menulis dia ikut event menulis, kemudian ketika ada kesempatan untuk nulis blog dia nulis blog di kontributor di media dan sebagainya, dan ada lomba dia ikut lomba dan seterusnya ya. Nah dan akhirnya kelihatan gitu ya, hasilnya kelihatan positif gitu ya. Mulai konsisten menulis setelah ikut komunitas ini, alhamdulillah, semoga. Pernah punya buku kayak diary gitu bang, isinya puisi-puisi bang ya, tapi sekarang di mana ya? Good ya. Tapi itu udah jadi modal awal lah ya, bahwa Anda semua punya punya minat yang sebenarnya cukup tinggi ya. Minatnya, tetapi actionnya yang belum gitu. Karena mindsetnya oke, tapi actionnya masih belum nih, butuh ditingkatkan lagi ya. Maka fungsinya mentor, fungsinya komunitas adalah untuk mendorong Anda agar Anda tetap pada ranah yang benar atau pada jalur pacu impian Anda. Itu yang kita harapkan ya. Oke, kita lanjutkan. Proseslah yang akan membentuk kita untuk mencapai impian. Jadi Anda tidak bisa instan ya. Ketika kemudian kita berhenti saja menulis, maka kita udah hilang begitu. Makanya jangan pernah berhenti. Kemarin saya chat sama Kak Arumi ya. Kak Arumi terakhir itu saya nulis 8 tahun yang lalu bang. Waduh, 8 tahun yang lalu itu sama dengan usia pernikahan saya dong. Ya, jadi ya ternyata sekali kita berhenti itu kita akan mulai lagi kayak mulai dari nol gitu loh. Padahal kalau misal kemarin nggak berhenti, ya sesekali masih menulis di sosial media atau seperti apa, ya itu mungkin masih bisa dilanjutkan gitu. Benar-benar nggak plong, nggak apa ya istilahnya, nggak ada catatan kosong di situ gitu ya, pasti harusnya bisa lebih produktif gitu ya. Oke, jadi proseslah yang akan membentuk kita untuk mencapai tujuan. Kalau misalnya kita nggak mencintai prosesnya, ya jangan berharap prosesnya. Ya, oke. Selanjutnya kita mau belajar hypnowriting, teman-teman semua. Hypnowriting. Jadi kemarin itu kan sempat ada pertanyaan dari Kak Azizah apa ya? Itu mengenai clickbait gitu ya. Nah, clickbait itu sebenarnya memang adalah salah satu strategi gitu. Strategi orang akan mengklik judul kita atau tidak. Iya, itu salah satu strateginya. Nah, maka di sini saya ingin menjelaskan ada hypnowriting. Hypnowriting itu adalah semacam hipnosis. Jadi salah satu cabang hipnosis yang ketika kemudian Anda gunakan itu, Anda bisa menghipnotis orang gitu ya. Makanya ada hipnonya, hypnowriting. Jadi kalau misal kita gunakan pendekatan hipnosis ini kepada suatu bidang ilmu, maka akan ketemu jadi hypnoselling, hypnocommunication, hypnowriting, hypno apa lagi ya? Ya banyak kayak macam-macam hypno yang lainnya, yang dimana basicnya adalah hypnowriting. Hipnosis gitu. Atau induknya biasa NLP gitu ya, Neuro Linguistic Program ya. Jadi dari sini kita bisa lihat. Saya mau jelaskan sedikit bahwa ada apa sih sebenarnya dengan hypnowriting dalam menulis itu. Yang pertama adalah teman-teman bisa di sini lihat yang kuning-kuning panjang ini. Ini adalah batang otak ya. Jadi batang otak ini adalah pintu gerbang dari segala informasi yang ada di dalam kepala kita. Pertanyaannya adalah pada saat kita membaca sesuatu, melihat sesuatu, apakah batang otak itu akan terbuka atau tertutup? Jadi dari mata mengirimkan pesan kepada batang otak untuk kemudian diproses, apakah nanti batang otak itu akan lanjut atau tidak, tergantung dari apa yang dilihatnya. Ya, seperti itu. Jadi batang otak ini adalah kunci yang akan membuka atau menutup. Informasi hanya sebatas itu saja atau akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Ya, seperti itu. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya ketika kemudian kita belajar hypnobirthing, itu adalah belajar mengenai memaksimalkan untuk membuka batang otak agar si pembaca itu tidak berhenti. Makanya kalau teman-teman membaca buku-buku digital itu, ya teman-teman bisa lihat bahwa pasti di awal-awal aplikasi digital itu pasti pertama judulnya udah udah ekstrim dulu lah ya, mungkin saya agak sungkan nih nyebutnya. Tetapi untuk di bab pertama udah dikasih konflik tinggi dulu, misalnya terkait dengan pembunuhan, perselingkuhan atau apapun lah ya. Konfliknya udah dia kasih rating tinggi dulu di situ. Kenapa ya? Karena dia ingin membuka batang otaknya terlebih dahulu di situ. Lalu nanti di bab 2, bab 3 itu udah mulai agak turun, bab 4-nya turun, bab 5-nya naik lagi bab main. Jadi kalau penulisan non fiksi itu harusnya setiap babnya dia punya rating semacam konfliknya gitu, itu seberapa tegangnya di situ itu bisa dinilai ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara membuka batang otak itu tadi? Maka teman-teman semua bisa menggunakan beberapa poin ini. Dan teman-teman bisa cari juga mungkin hal-hal lain yang bisa digunakan dalam membuka batang otaknya. Jadi hypnobirthing itu sederhananya adalah bagaimana kemudian kita gunakan strategi-strategi ini untuk bisa mengarahkan orang membaca tulisan kita. Yang pertama storytelling. Jadi memang kemampuan kita dalam bercerita ya atau membangun suasana itu adalah hal yang penting dalam sebuah tulisan. Yang kedua itu pantun. Nah, jujur ini memang biasanya saya juga sampaikan dalam public speaking, gitu ya. Artinya adalah ya sebenarnya pantun itu juga bisa dijadikan salah satu pemantik untuk orang membuka batang otaknya atau tidak gitu. Sama dengan ketika kita berkomunikasi atau berpidato, berpresentasi. Ya, kenapa sekarang banyak orang berpantun? Ya itu adalah bagian dari bagaimana dia mengambil mereka mengambil perhatian, attention daripada audiensnya, ya. Maka nanti jangan lupa bilangkan apa? Cakep, gitu ya. Jalan-jalan ke pasar kota, membeli pensil. Mari kita belajar bersama Bang Okta. Ya, jangan lupa untuk fokus dan menulis dengan style, gitu ya. Itu pantun dadaan gitu ya. Ya, jadi itu bisa digunakan ya. Kemudian yang ketiga adalah quotes. Quotes ini penting juga teman-teman semua. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menggunakan quotes ini, terutama non fiksi biasanya. Maka dalam buku-buku saya itu ada banyak sekali ya quotes yang entah diambil dari si penulis sendiri atau dari orang-orang lain yang memang secara kompetensi dia bisa dikutip gitu ya. Ayat-ayat Al-Quran juga boleh atau ayat-ayat apa juga boleh, itu bisa ya. Kemudian data, fakta ya. Jadi data kita bisa tunjukkan fakta. Misalnya dalam dunia kepenulisan, apa sih yang kemudian sering kita gunakan biasanya? Ya, menurut UNESCO bahwa literasi di Indonesia itu daya baca Indonesia itu 0,001% atau 1000 banding 1 gitu ya. Nah, ini adalah angka yang benar-benar jadi perhatian sekali sejak 2016 ketika UNESCO mengeluarkan itu. Dan ini menunjukkan bahwa keprihatinan sekali. Nah, ketika kemudian data ini disuguhkan ya berarti data ini menjadi landasan awal kenapa kemudian kita menuliskan sesuatu. Nah, fakta itu juga sama. Misal contoh, Anda coba bayangkan di sebelah kiri saya ada di kiri kanan saya ini ada dua berita. Ada dua berita headline news gitu ya. Yang pertama sebelah kiri saya. Mohon maaf, mohon tidak tersinggung karena ini ada satu agak negatif ya. Kemudian jangan tersinggung ya. Misal, yang pertama ada dua berita, kira-kira Anda akan baca yang mana? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Saya pegang sebelah kanan saya itu ada sebuah headline news. Isinya adalah, judulnya adalah Haji Makmur membangun kubah masjid emas. Oke. Sudah, saya ulangi sekali lagi ya untuk dibandingkan setelah ini.
Haji Makmur membangun sebuah masjid dengan kubah emas. Itu news yang pertama. Kemudian yang sebelah kiri saya ada juga tulisan berita headline news ya. Seorang guru mencabuli siswanya. Pertanyaannya adalah, kira-kira Anda akan baca yang mana? Silahkan tulis di komentar. Ya. Di situ ada fakta yang sama, ya. Kemudian sama-sama fakta maksud saya, ya. Ya, Anda jujur berarti Kak ya. Kiri, ya. Yang kedua, oke. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Ya, karena harusnya di sini adalah salah satunya yaitu SEKS. Ya, salah satunya. Di sini ada. Cuma karena memang saya di samping ini ada anak kecil, jadi saya nggak bisa menyebutkan itu. Ya, nah, ya ini Anda jujur gitu ya. Dan setiap kali saya lempar pertanyaan ini ke beberapa audiens saya, ya pasti memang lebih banyak milih yang kedua. Ya, jadi dari fakta yang sama, kemudian kenapa kok lebih pilih yang negatif gitu? Karena memang yang negatif itu lebih mudah untuk menular gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini yang kemudian strategi yang kemudian nanti Anda bisa gunakan. Ada games biasanya saya gunakan untuk apa namanya dalam dunia pelatihan, atau Anda bisa membuat pertanyaan di situ juga bisa. Bernyanyi, kemudian konflik, ya tergantung Anda mau nulisnya dengan gaya yang seperti apa. Apakah Bang, gimana cara bernyanyi? Ya bisa juga gitu ya. Misalnya di awal bab Anda tuliskan ada logo musik gitu ya, kemudian Anda ingat beberapa lirik lagu, Anda tulis di situ 2 bait atau 1 bait ya. Ada 4 halaman yang kemudian setelah Anda tuliskan nanti Anda jelaskan apa kaitan apa namanya apa kaitan dari lirik lagu itu dengan apa yang akan Anda tulis. Oh, ternyata mungkin tokohnya sedang bernyanyi gitu ya. Konflik dalam cerita dan lain sebagainya. Nah, ini ada banyak sekali yang kemudian Anda bisa pelajari lagi ya. Oke, jadi ini pentingnya hypnowriting. Kenapa kemudian tulisan kita itu bisa menarik atau tidak, mau dibaca orang atau tidak, itu pertanyaannya adalah di sini. Ya, batang otaknya terbuka atau tidak? Kalau batang otaknya terbuka, ya berarti memang tulisan Anda ya menarik untuk dibaca. Tapi kalau batang otaknya tertutup, ya mohon maaf, berarti mungkin ya pertama dari judulnya nggak menarik. Kemudian yang kedua di awalan bab apa ya paragraf pertamanya udah nggak menarik. Ketiga, siapa nih yang suka nulis, saking sukanya nulis itu, ya 20 baris itu nggak ada paragrafnya. Padahal kalau kita belajar tentang psikologi dalam orang membaca buku, itu kita harus memberikan ruang-ruang berupa paragraf yang lebih longgar, teman-teman semua. Maka saya punya tips sebenarnya ada, jangan lupa gambar, jangan lupa quote, sama jangan lupa maksimal tulisan kita dalam satu paragraf itu adalah 4. Saya mau ulangi ya. Satu kalimat itu maksimal 4 sampai dengan 5 baris. Satu paragraf ya. Satu paragraf itu maksimal 4 sampai dengan 5 baris. Ya, kemudian satu kalimat itu satu paragraf itu maksimal 3 sampai 4 paragraf. Kok salah. Satu paragraf itu maksimal 4 sampai 5 baris. Kemudian satu paragraf itu maksimal 3 sampai dengan 4 kalimat. Satu kalimat itu maksimal 14 kata. Ini diingat-ingat ya. Silakan diingat-ingat ya. Jadi kalau misal udah lebih dari 4 baris, baiknya Anda cari cara untuk bisa memotong itu. Kasih enter ya, untuk kemudian orang punya ruang bernafas ketika membacanya. Tapi kalau misalnya dalam satu halaman nggak ada paragrafnya, ya cuma ada satu paragraf itu aja, ya berarti memang penulisnya belum paham tentang ini.
Oke, kita lanjut teman-teman semua, ya. Hypnowriting adalah cabang dari ilmu hipnosis. Dengan memanfaatkan metode ini, kita dapat membuat pembaca terus penasaran dengan apa yang kita tuliskan. Ya, hypnowriting. Jadi, tuh, hypnowriting. Sekali lagi, hypnowriting. Diingat-ingat, ya. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana sih kita bisa menemukan ide dalam menulis. Ya, harusnya kalau ada yang bilang nggak punya ide, ya itu kasihan banget ya. Berarti dia nggak tahu tuh bahwa setiap hari dia punya ide. Setiap waktu ada saja tuh ide-ide yang terlintas di kepalanya. Tapi mereka menangkap atau tidak, mencatat atau tidak, mengambil atau tidak. Itu saja permasalahannya. Oke, ini cara mudah mendapatkan ide menulis. Yang pertama adalah menangkap ide yang ada yang berkeliaran di kepala. Setiap orang pasti akan punya apa ya, semacam sinar-sinar ide yang muncul di kepala mereka. Pertanyaannya apakah mereka follow up atau tidak. Bahkan mungkin itu terjadi berulang kali dalam 1 minggu, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi ketika dia tidak memfollow up-nya, ya berarti memang dari sisi itu ya dia nggak mau gitu. Dia nggak mau menangkap ide itu gitu. Padahal ini penting sekali. Maka ada salah satu mentor saya dalam dunia dalam dunia self healing gitu ya. Jadi saya juga belajar tentang pengembangan diri. Self healing itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mengetahui guru dalam diri kita. Dan biasanya kita tanpa harus belajar banyak sama orang lain, tetapi kita bisa mendapatkan dan merasakan itu. Kalau Anda sudah punya kepekaan terhadap itu, ya harusnya adalah itu sebenarnya intuisi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda pernah menangkap intuisi-intuisi itu untuk kemudian menjadikan sebuah ide yang benar-benar bisa datang sebagai apa ya istilahnya? Sebagai sesuatu yang memang dihadirkan Tuhan untuk Anda gitu loh. Jangan sampai kemudian apa yang sudah diberikan Tuhan melalui ide-ide tadi itu, tapi Anda tidak respon. Akhirnya Tuhan lemparkan kepada yang lain. Ketika yang lain kemudian sudah memunculkan itu dan kemudian Anda berpikir, oh iya dulu saya punya ide kayak gitu juga kok gitu. Tapi sayangnya udah dia duluan. Padahal mungkin bisa jadi Anda juga sudah pernah tuh dikasih sama ide yang sama. Pernah nggak sih kita berpikir gitu, kemudian tapi karena kita nggak ada action-actionnya, akhirnya tiba-tiba kita ngelihat teman kita melakukan yang pernah kita pikirkan gitu. Dan dia action. Kita enggak. Ya, makanya kemarin di dalam webinar pertama itu yang saya pengenalan itu, yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah yang membedakan kita dengan orang sukses itu ya barangkali adalah ya mereka action, kita enggak. Walaupun idenya sama. Nanti dari sini di webinar ini ada satu quotes yang menarik dari Nadine, terakhir aja nanti saya sampaikan. Oke, selanjutnya karena agak panjang ini, berlatih mereview sesuatu, lihat, baca, tonton, amati, lihat, baca, tonton, amati, dan review. Artinya adalah ada fenomena ya sudah silakan kita buatkan tulisan. Ada fenomena baru ya silakan dibuatkan. Karena apa? Buatkan tulisan. Karena itu akan mengasah kita untuk lebih peka melihat sesuatu. Itulah fungsinya kita mereview sesuatu. Ya. Lihat, baca, tonton, amati. Lihat, baca, tonton, amati. Misal tentang hukum. Kemarin kejadian Tom Lembong. Kita bukan pansos, tetapi itu hal-hal yang update ya adalah salah satu yang mungkin memang bisa menarik untuk dibahas. Kemudian yang kedua, ada kemarin guru, seorang wali siswa meminta tebusan, meminta uang damai apa seperti apa sih, 25 juta, tapi dibayar 12.500.000 misalnya gitu ya. Ya bisa itu direview. Ya, bisa dibuatkan tulisan artikel. Ya. Kemudian tulis dari yang Anda sukai dan Anda kuasai. Ini dua hal yang paling gampang sekali. Jika Anda menulis dari sesuatu yang Anda sukai dan Anda kuasai, maka pasti akan lebih mudah untuk Anda menulisnya. Kenapa? Karena Anda suka dengan sesuatu itu. Dan nggak mungkin Anda nggak bisa menuliskannya. Dan nggak mungkin Anda nggak tahu tentang itu. Karena apa? Karena Anda suka.
Apalagi Anda kuasai, ya pasti lebih gampang lagi. Kenapa? Karena menguasai A, B, C, detailnya dan sebagainya, Anda sampai ke dalam-dalamnya, teknis problemnya, apa yang terjadi, ya Anda bisa tahu, gitu ya. Anda bisa tuliskan itu. Oke, 3 hal ini yang perlu Anda perhatikan. Berikutnya adalah 3 kunci penulis sukses. Nah, ini karena memang saya nanti kasih link saja ke teman-teman semua, ada di YouTube saya. Akhirnya saya adalah berupa video dari Kak Jamil Azaini, ya. Kayak Jamil itu salah satu mentor public speaking saya, ya. 3 poin dari video tadi sebenarnya adalah bekerjalah dengan target, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menulis buku tapi kita nggak punya target, kenapa kemudian saya bilang 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, ya itu maksimal gitu. Bisa mungkin targetnya 2 bulan selesai gitu ya. Itu. Jadi kita harus bekerja dengan target. Yang kedua, berlatih dengan antusias dan berenergi. Jadi kalau misalnya Anda berlatihnya cuma nulis-nulis aja, nulis-nulis doang gitu ya, tanpa ada arah dan tujuannya dan energinya juga nggak sampai, biasa-biasa aja, ya udah berarti mungkin Anda juga ya ingin lebih lama aja ininya, proses bertumbuhnya lebih lama. Ya. Dan yang ketiga adalah poinnya meminta feedback dari para ahli. Kenapa kemudian mentor itu penting? Kenapa kemudian orang yang berpengalaman lebih daripada Anda itu penting untuk bisa Anda jadikan mentor. Ya karena ini, ya. Karena ini, 3 kunci untuk sukses itu ya kita harus bekerja dengan target. Kalau nggak ada targetnya, kita nggak tahu kapan selesainya. Yang kedua ya kita harus berlatih antusias. Jangan sampai kemudian kita ya seenaknya. Gitu. Dan yang keempat adalah ya, feedback para ahli itu sangat penting. Yang ketiga ya, sorry. Oke, ini mengembangkan ide dalam tulisan, saya rasa ini semua pasti udah pernah tahu, pernah dengar, apalagi kalau misalnya Kak Arum udah pernah juara, sering juara gitu ya, dapat hadiah gitu ya. Where, what, when, why, where, who, how, ya, 5W plus 1H. Ya, apa yang akan Anda tulis ya, itu pastikan Anda jawab sendiri. When, kapan sih tulisan kapan sih kejadian dari sesuatu yang akan Anda tulis itu? Why, mengapa Anda menulis tentang itu gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa Anda bertanya, yang Anda bisa pertajam gitu. Apakah harus semuanya? Ya tentu tidak, tetapi tinggal bagaimana Anda memilih poin-poin dari 5W plus 1H ini untuk dijadikan sebagai sebuah apa ya istilahnya ya, sebagai sebuah awalan untuk memancing daripada tulisan Anda. Ya. Oke, mari lihat peluang dan tuliskan. Lihat sekeliling Anda ya. Sebenarnya ini challenge ya, karena ini adalah materi yang secara offline saya seminarkan biasanya. Tapi kali ini kita agak ekspres saja untuk memangkas dari waktunya. Nanti kita akan lebih banyak tanya jawab ya. 2 cara cepat menulis buku teman-teman semua. Yang pertama adalah Anda harus membuat outline. Yang kedua mungkin Anda bisa menggunakan free writing. Ya. Jadi 2 cara ini bisa Anda lakukan tergantung Anda mau menggunakan yang mana. Kalau outline ya berarti Anda harus memastikan bahwa bab per babnya itu harus Anda pikirkan. Dari pembuka, kemudian pengantar, kemudian isi, closing, konklusinya seperti apa. Nah, kalau free writing biasanya lebih kepada satu tema yang sama, tetapi ditulis secara acak. Ya, seperti itu. Ya, kemarin seperti yang Kak Roy sampaikan, ya, bahwa saya menulis itu harapannya ya, intinya adalah jadikan buku. Kenapa? Ya, karena temanya saya buat sama, memang seperti itu. Jadi dia kirim ke Detik ya. Nanti kalau misalnya ada 20 artikel yang sudah terbit di Detik, nanti dia kumpulkan jadi satu, akhirnya dijadikan buku. Nah, itu juga bisa. Free write. Ya, seperti itu. Bagaimana contohnya? Nah, ini adalah contoh dari karya saya yang tadi warna, yang ada foto saya, Right Now ya. Right Now, judulnya itu dulu 7 hari menulis buku kalau nggak salah. Akhirnya berubah, tetapi kontennya kurang lebih seperti ini. Ya, nah jadi saya udah punya ini ya, saya udah punya outline-nya ya, 1 motivasi dan goals. Nah seharusnya di kelas ini itu juga ada motivasinya, tapi memang saya hilangkan sih ya. Mengapa Anda menulis? Kemudian tentukan tujuan Anda menulis, jangan pernah berharap ya, jangan pernah berharap. Ini maksudnya adalah
Ya kalau kita menulis itu saat ini, jika Anda masih pemula, ya jangan pernah berharap lebih gitu ya. Anda bisa nulis aja itu udah lebih baik dari yang kemarin, bahwa Anda belum nulis. Ketika tulisannya dibaca orang, ya alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ada, ya juga nggak apa-apa. Kalau ketika kemudian tulisan Anda ada caci maki oleh orang lain, ya nggak apa-apa juga. Ya berarti memang orang yang baca itu benar-benar baca secara utuh gitu ya. Nah, bukan kemudian ketika kita menulis lalu kemudian ada cacian makian dari tulisan kita berhenti menulis. Enggak begitu harusnya. Ya. Tetapi justru kita bersyukur. Kenapa? Karena dia merespon kita, merespon tulisan kita, dan berarti secara nggak langsung dia membaca secara keseluruhan. Dan PR Anda sebagai seorang penulis adalah ya memang mempertahankan opini Anda, pendapat Anda. Berbeda dari orang lain ya nggak apa-apa juga, nggak masalah ya. Oke, yang kedua adalah lihat mereka. Ya, itu sebenarnya kalau dicontoh saya mau kasih Harry Potter, Raditya Dika, kemudian Raditya Dika, kemudian Terelie, Rifai Rifan, Anja Hirata ya. Nah, pengennya beberapa nama ini muncul gitu ya waktu itu. Menulis itu sederhana ya. Sosial media manfaatnya, jadi pembelajar, perkaya susah kata, kemudian cerita MSDNL, gaya menulis dan genre penulisan. Bab 3-nya menulis itu sederhana, hypnowriting, 5 kunci sukses menulis dan tantanganmu. Oke. Itu teman-teman untuk yang outline. Jadi kalau misalnya Anda mau menulis buku, silakan outline-nya dibuat dulu, atau kalau misalnya mau pakai yang free writer, ya Anda juga bisa. Nah, ini bisa untuk free writer ya. Jadi Anda tentukan tulisnya siapa, temanya apa, ya udah Anda harus fokus sama satu atau dua tema yang saling berkaitan di situ, dan Anda silakan menulis di situ. Beberapa waktu lalu teman saya dari Malang itu telepon, saya juga rencana mau bikin buku tentang pertanahan dan hukum ya. Nah, kebetulan hukumnya masih menunggu beberapa kontribusi dari teman-teman saya katanya gitu ya. Nah, ini juga penting. Seperti itu. Kemudian tema atau ide pokok tulisan. Ya, temanya. Ini nama pena ya. Rencana judulnya apa? Nah, ini pre-writing. Kemudian targetnya Anda berapa hari? Anda ingin menulis anggaplah 150 halaman. Kemudian Anda berharap mungkin menampilkan sekitar 15 judul. 15 judul ya, 15 artikel atau 15 opini tulisan Anda. Ya udah, hari pertama apa, hari kedua apa, ya Anda tulis saja secara acak ya, tetapi temanya harus masih tetap sama. Tuh. Nah, ini kita nggak bisa arahkan teman-teman pada intinya tulisannya seperti apa, tetapi yang jelas kurang lebih seperti itulah panduannya. Oke. Nah, terus seperti apa ya? Tadi kan ada tuh. Saran saya adalah kalau misalnya Anda ingin menulis buku, silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk penulisan buku solo ya. Tentukan tema yang akan Anda tulis dan jadikan buku solo. Tentukan genre atau tulisannya ya, jadi fiksi atau non fiksi nih, ya itu Anda tentukan sendiri. Buat minimal 5 list judul buku ya. Jadi untuk buku itu, judul buku itu Anda jangan terlalu kaku ya. Kemarin dulu waktu saya belajar sama suaminya Asma Nadia itu siapa? Saya lupa ya. Siapa itu? Suami Asma Nadia itu juga penulis buku 101 kesalahan penulis gitu bilang gitu ya. Itu salah satu judul yang paling terkenal. Nah, itu dia bilang, ya saya tuh kalau orang tanya saya judul, dia bilang ya, saya suruh minta dia bikin 20 judul gitu. Dan nanti kalau udah itu, ya silakan kamu pilih 5 judul yang paling yang terbaik menurutmu, yang paling cocok menurutmu. Ya, setelah itu baru pilih 1, pilih 3. Setelah 3 silakan lempar ke orang. Kira-kira mana yang paling cocok. Setelah itu kamu pertimbangkan sendiri gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya kalau saya sih ya pilih 5 judul saja, buat 5 judul, kemudian nanti ya Anda pilih-pilihlah 2. Setelah itu nanti coba Anda lempar ke beberapa rekan-rekan Anda atau teman-teman Anda atau mentor Anda mana yang lebih cocok gitu ya. Oke, kemudian yang keempat adalah buat outline dari buku yang akan Anda tulis setelah memilih judul atau tema.
Kemudian minimal tulisan 100 halaman, kertasnya A5. Kemudian spasinya sekarang 1,15 ya. Ini masih materi lama. Sekarang itu kalau saya nerbitin di angka 1,15. Ya, seperti itu. Walaupun agak rapat, tetapi itu kayaknya lebih ini deh. Ya. Kemudian margin kasih 222, font Times New Roman 11 ya. Kenapa A5? Karena memang A5 itu biar motivasi kita lebih cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baru sejam nulis tiba-tiba udah dapat 5 halaman ya itu kan agak semangat ya. Atau 7 halaman wah luar biasa nih ya. Sejam aja duduk udah ada 7 halaman gitu ya. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita pakai A4 gitu ya itu agak lama ya. Ya, maksudnya agak lama karena toh nanti juga pada intinya adalah kalau bisa kita kirim ke penerbit ya intinya A5 atau 14 kali 20 juga jadinya ya seperti itu. Jadi ya kenapa kita kirim langsung A5 aja gitu ya. Silakan mulai nulis project buku solo Anda ya. Oke. Itu teman-teman, nah ini tipsnya, ini ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan bahwa satu, menggunakan kerangka buku atau outline. Itu Anda harus pilih nih. Anda mau free writer atau menggunakan kerangka. Kalau misalnya Anda kerangka, berarti Anda harus bikin seperti yang saya tadi itu. Udah ada tuh judulnya apa, subbabnya 1, 2, 3, 4, 5 apa. Bab 2 apa, subbabnya bab 3 apa. Dan seterusnya. Kemudian free writer ya berarti Anda harus tentukan temanya. Anda ingin menulis apa setiap hari. Hari pertama nulis apa, hari kedua nulis apa ya. Target Anda mungkin ya sekitar nggak usah lah sampai 500 sampai 700 ya. 300 sampai 500 aja per hari itu udah luar biasa tulisan Anda. Oke, kemudian nah ini adalah untuk challenge ya karena ini 2 bulan ya kurang lebih strateginya nih. Nanti seperti ini teman-teman. Jadi minggu besok itu harusnya Anda, ya ini ada berapa orang? 7 orang, 8 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya anggaplah 7 gitu ya, di luar dari saya dan Kak Pipit misalnya. Anggaplah ada 7 orang. Tema, genre, judul, ya berarti minggu depan lu udah harus selesai. Outline-nya berarti udah harus selesai. Kemudian, yang kedua adalah di minggu kedua, Anda udah harus setor sama saya 20% progres tulisan buku. Ya, berarti kalau progresnya seandainya 1 halaman, ya berarti Anda minimal udah punya 10 halaman gitu ya. Minggu ketiga, Anda harus setor 60 halaman. Ya, 60 halaman. Bukan 60 halaman, 60% progres buku dulu ya. Itu 60%. Dari 20 berarti ada penambahan 40% dalam 1 minggu. Minggu keempat 90%, kemudian minggu kelima finishing. Ya, setelah itu baru kita proses cetak ya, kemudian kita terbitkan prosesnya. Nah, apakah ini bisa dinego ya? Itu kembali lagi komitmen Anda mau menulis buku seperti apa. Apakah Anda mau molor waktu ya itu kembali kepada Anda. Tapi harapan saya adalah ketika Anda berkomitmen untuk menulis buku, ya udah, ini saatnya. Mumpung Bang Okta lagi semangat, mumpung Bang Okta lagi konsentrasi, fokus ya dalam dunia kepenulisan, ya Anda juga bisa manfaatkan itu. Saya termasuk orang yang terbuka, mau Anda chat 24 jam kapanpun, ya pas lagi saya bangun dan saya baca chatnya, saya akan balas teman-teman semua. Ya, jadi silakan nanti mungkin akan ada waktu sesi Zoom juga buat kita next week gitu ya kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita diskusikan kembali. Oke, syarat dan ketentuan challenge berlangsung selama sebulan. Ya, nanti kalau bisa 1 bulan ke depan kita akan pantau. Jadi mulai minggu depan kita akan perhatikan progres teman-teman. Konsultasi minimal 100 halaman. Kenapa kok 100 halaman, Bang? Ya, karena memang sebenarnya kalau lebih layak itu sekitar 150 sampai 180. 100 halaman itu terhitungnya sangat tipis sekali, apalagi kalau misalnya kita menggunakan book paper 57 gitu ya. Tapi jangan karena kertas juga, tetapi pastikan bahwa memang ya harusnya tulisan kita itu di angka 150 sampai 200 halaman lah. Ya, itu sudah menarik untuk jadi buku. Kalau 100 itu ya lumayan oke lah, tetapi masih belum terlalu tebal. Kalau misalnya kita 150 sampai 200 halaman itu kurang lebih setebal jari kita lah ya, seperti itu. Setebal jari kita. Ya.
Kemudian kalau misalnya dia bisa di angka 250, ya itu lebih bagus lagi. Oke, konsultasi dapat melalui WA atau DM Instagram, tapi WA saja karena IG saya notifikasinya saya nonaktifkan. Kemudian peserta secara berkala membuat laporan tulisan, kemudian silakan klaim voucher konsultasi. Ini kalau misalnya ada yang kemarin beli buku saya yang dapat itu ya, voucher gratis webinarnya gitu ya. Oke, teman-teman, ini untuk challenge-nya. Jatinya menulis itu gampang karena tinggal nulis aja seperti Anda berbicara. Yang sulit itu melawan ego untuk malas menulis. Oleh karena itu, peperangan terberat yang kita hadapi adalah di internal kita, bukan dari eksternal. Namun, tim supportnya bisa datang dari luar kita. Anda boleh sepakat, boleh tidak. Tetapi, ya sejauh yang saya perhatikan dan amati, challenge terberat kita adalah diri kita. Ada berapa banyak orang yang berkeinginan untuk punya karya, ada berapa banyak orang yang bilang dia punya hobi menulis sejak SD, SMA, SMP, ya, tetapi sampai sekarang dia tidak punya buku satu pun gitu ya. Ya berarti bukan masalah cita-citanya, bukan masalah ini ya, tetapi masalah konsistensinya yang mungkin dia tidak bisa melawan dirinya sendiri. Dan mari wujudkan impian kita, ya teman-teman semua. Nah ini tadi yang sempat di awal-awal sempat singgung bahwa ada quotes dari Nadiem Makarim yang menarik sekali. Ya, orang dapat saja mengcopy idemu namun tidak untuk aksimu. Jadi kalau Anda cuma punya ide saja tetapi tidak dengan aksinya, maka jangan marah, jangan salahkan, jangan sedih kalau misalnya ternyata aksi idemu ya ternyata sudah diaksikan oleh orang lain. Kenapa? Karena Anda tidak melakukannya, karena Anda tidak membuatnya menjadi aksi. Anda cuma menjadikannya sebagai sebuah ide, tapi tidak menjadikannya sebagai sebuah aksi. Itu teman-teman semua dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Semoga bermanfaat. Ya, kita akan masuk sesi tanya jawab kurang lebih 15-20 menit. Kalau misalnya memang lebih panjang lagi ya tidak apa-apa. Kalaupun misalnya tidak ada ya juga tidak apa-apa. Ya artinya Anda sudah paham semua gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke Kak Hasan. Oke, terima kasih Bang Okta yang materinya sangat luar biasa ya. Sebenarnya ini agak menampar juga ya, menampar banget gitu sebenarnya untuk diri saya pribadi karena beberapa penyampaian tadi agak ya bukan agak lagi sih, memang menampar sekali untuk diri saya pribadi yang saat ini masih belum konsisten ya, belum istiqomah dalam menulis. Oke, mungkin dari teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini, saya berikan kesempatan untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Bang Okta. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih bingung ataukah mungkin masih ada yang ingin dikomunikasikan, dikonsultasikan, boleh kita berikan 2 kesempatan pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, silahkan. Kak Arumi. Saya Bang. Oh ya, boleh. Ya, silakan Kak. Ya, tadi itu kan saya nyimak katanya Bang Okta itu sempat ngalamin adanya itu ya kayak trauma gitu ya, trauma. Karena saya juga mengalaminya itu Bang. Itu gimana Bang caranya mengatasinya Bang? Oke, baik. Ini menarik ya. Terus jawab ya, apa gimana? Mau ditampung dulu Kak Hasan? Oh, boleh ditampung dulu ya Bang ya. Sebenarnya saya juga ingin bertanya tentang itu ya, tapi di akhir, tapi sudah diwakilkan oleh Kak Arumi. Gitu. Oke. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin dikomunikasikan, dikonsultasikan mengenai materi yang luar biasa pada hari ini. Semoga sebenarnya bukan cuma hari ini ya,
di hari-hari, di bulan-bulan selanjutnya. Semoga kesemangatan kita terus bertumbuh seperti itu. Oke, dari teman-teman yang lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami persilahkan mungkin, silahkan. Oke, sambil menunggu Bang, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya tentang trauma menulis itu bagaimana? Baik, waduh, bicara trauma kita ya. Ya, oke. Sebenarnya terkait dengan trauma itu ceritanya adalah tahun 2014 itulah saya menyelesaikan skripsi. Jadi kedengaran ya suara saya. Jadi 2014 itu saya menyelesaikan skripsi, tetapi udah selesai bab 1 sampai dengan bab 5, tetapi sayangnya laptop saya itu hilang beserta tas-tasnya. Itu yang bikin saya tidak menulis lagi sejak saat itu. Nah, makanya dari tahun 2014 itu saya hanya menyelesaikan skripsi saja. Ya, jadi bab 5, 6, bab 1 sampai bab 3, bab 1 sampai bab 5 itu sudah selesai sebenarnya. Hanya saja memang saya beruntungnya yang bikin trauma itu yang pertama seperti ini. Pertama hilang sama satu tas, padahal saya udah punya 2 backupan flash disk. Kemudian saya punya satu laptop ya, yang mana laptop itu hilang juga, 2 flash disk itu juga hilang di situ. Dompet saya hilang, kemudian tas-tasnya juga hilang. Jadi saya nggak punya backupan sama sekali. Itu yang bikin saya trauma sebenarnya. Tetapi ya karena memang kita berangkat dari orang-orang biasa, keluarga-keluarga biasa yang harus menyelesaikan naskah kita tepat waktu, ya ujian skripsi harus tepat waktu. Ya, saya bersyukurnya waktu itu saya nggak pelit gitu ya. Jadi ada salah satu temen yang pengen lihat proposal saya bab 1 sampai dengan bab 3 itu, ya udah saya kasih aja kopi aja udah silakan, saya bilang gitu kan. Dan kita kebetulan sama-sama ambil kualitatif gitu itu. Jadi dia mau nanya terkait dengan kualitatif. Ya udah saya kasihkan. Alhamdulillah ke backupnya dari situ. Bab 1 sampai bab 3 saya nggak nulis lagi, tapi bab 4 sampai dengan bab 5-nya saya harus ulang. Dan yang kedua waktu itu yang membuat saya agak agak trauma adalah skripsi saya bab 1 uji saya, ya dosen utama saya, padahal beliau juga yang sudah sempro seminar proposal dengan saya gitu loh. Jadi ini gimana sih? Jadi ketika kemudian kita udah sidang, kita udah pengajuan bab 1 sampai bab 5 selesai. Cuma memang salah saya adalah saya jarang konsultasi, skripsi. Tetapi lucunya ya, padahal beliau juga yang sempro seminar proposal saya, dia yang hadir gitu, maksud saya seperti itu. Oke, ditolak, jadi saya pakainya kualitatif, kemudian dia minta kualitatif kuantitatif. Kalau misalnya saya harus kualitatif kuantitatif, itu kan jadinya campuran. Otomatis saya harus cari data kuantitatif lagi. Kalau misalnya ini dipisah, kualitatif sendiri, kuantitatif sendiri, itu udah jadi 2 skripsi. Ya, artinya saya ngulang penelitian gitu ya. Jadi kualitatifnya udah oke, udah ada, kuantitatifnya tinggal ditambahkan. Nggak susah kok katanya, cuma ditambahkan aja. Iya memang, tapi variabelnya otomatis tambah. Indikatornya berbeda gitu ya. Akhirnya ya udah. Kemudian nanti jadinya campur, Mas. Kalau campuran berarti saya bikin 3 skripsi nih, ya. Ya kenapa? Karena yang kualitatifnya udah jadi ditambah kuantitatif sama jadi campuran. Oh gitu. Mohon maaf Ibu, saya bilang kan. Itulah yang membuat kurang lebih 2 bulan skripsi saya itu nggak tak apa-apain ya. Saya diam-diamkan saja. Habis itu saya banding sama dekan. Jadi skripsi saya bawa ke dekan dan kemudian dekannya baca, ya udah oke kok katanya. Akhirnya nanti untuk ininya biar saya ngurus untuk dosen pembimbingnya. Ya udah dari situ akhirnya kualitatif cukup gitu. Gitu sih ceritanya. Jadi saya traumanya memang karena laptop hilang. Kemudian setelah selesai kuliah itu saya nggak pernah nulis lagi.
sampai 2017 ketika saya habis nikah gitu ya. Habis nikah baru nulis-nulis lagi di sosial media. Nah, dari situlah baru karya saya yang pertama menikah sama dengan Next Level itu terbit, teman-teman semua. Gitu sih Kak Arum. Kalau berdasarkan ini sih nggak begitu anu lah. Ya. Gitu Kak Hasan, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Mungkin ada feedback dari Kak Arumi yang ingin bertanya kembali. Iya, Pak. Dari workshopnya Kak Roy kemarin sama Bang Okta ini disampaikan juga kan ya, saya dengar itu bahwa kita itu harus memiliki argumen yang kuat untuk mempertahankan ide kita, ya kan, Bang? Hmm. Saya itu tuh tipe-tipe orang yang gampang pernah kena opini publik yang jahat gitu, Bang. Traumanya itu di situ. Jadi ada yang waktu itu ada sekitar offline ya, secara offline itu workshop dan itu membahas karya masing-masing. Nah, karya saya itu dihajar habis-habisan gitu, Bang. Sejak saat itu saya trauma gitu, Bang. Jadi kayak buat apa sih nulis terus? Maksudnya tuh saya tuh nulisnya tuh waktu itu sukarela gitu ya, nggak makan dari menulis. Maksudnya saya itu menulis untuk suka-suka saya dan memang waktu itu entah kenapa ternyata tulisan saya itu sampai ke nasional gitu, Bang. Jadi Ya. waktu itu bener ketika workshop itu saya memang menulis apa adanya, apa yang muncul dan dihajar habis-habisan dan sampai saat ini pun saya masih trauma jujur karena itu. Ya gitulah Bang. Jadi pengennya itu belajar gimana sih biar pede nulis lagi gitu Bang. Makanya saya ikut-ikutan lagi kayak gini. Benar Ya, ya. terima kasih. Oke, baik, saya tanggapi ini Kak Rumi ya. Satu hal yang harus disyukuri adalah bahwa tulisan Kak Rumi berarti benar-benar menyita perhatian. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Pram juga kalau nggak salah. Jadi satu buah peluru itu hanya bisa menembus satu kepala. Tetapi satu buah artikel itu bisa menembus jutaan kepala. Bisa bayangkan bahwa tulisan Kak Arumi itu tadi menjadi perbincangan. Ya walaupun mungkin secara mental kita kena, ya itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai seorang penulis sebenarnya. Jadi pada saat kemudian tulisan kita itu benar-benar membuat orang tercengang, kemudian merespon, kemudian menghakimi ya, ya bisa jadi memang apa yang menjadi opini kita itu benar gitu loh. Ya balik lagi sih memang mental. Makanya kalau dulu kan orang ya kayak buku-bukunya Pram itu kan banyak yang tidak bisa beredar luas gitu ya atau diberhentikan proses cetak ya karena memang ya kita menulis secara jujur gitu loh. Ya, kita melihat realita dengan apa adanya. Dan ketika kemudian orang merespon karya kita apa ya mungkin dengan berlebihan ya seperti itu ya bisa jadi dia mungkin belum dewasa melihat sebuah kritikan ya tetapi satu hal yang harus kita syukuri adalah oh ya berarti memang kekuatan kita menulis itu ya luar biasa sekali gitu. Nah ini harus kita syukuri dan mungkin tidak banyak orang yang bisa seperti itu karena saya katakan bahwa menulis itu membuat orang setuju atau kita mau menantang opini orang ya atau kita punya opini baru ya seperti itu. Jadi balik lagi apakah tulisan kita itu nanti arahnya seperti apa? Kita setuju dengan realita itu lalu kemudian seperti berpihak ya kemudian atau kita merespon kontra terhadap suatu topik yang menjadi bahasan itu. Ya, atau kita punya challenge lain, kita punya opini baru yang kemudian bisa menjadi referensi tambahan. Ya, sebenarnya sih kalau menulis itu ya terutama kalau di opini, artikel dan seterusnya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ya sekarang memang mungkin sudah nggak seketat dulu ya. Saya nggak tahu Kak Arumi di angkatan berapa ya, tetapi memang ya itu konsekuensi saja sih sebenarnya, konsekuensi logis aja ketika kemudian kita kritis ya itu
ya tetap ada yang nggak suka. Saya juga dulu menulis tentang politik misalnya gitu ya, cuma kayak saya merasa bahwa kok kontraproduktif ya gitu. Kontraproduktif itu artinya adalah saya nggak eh, saya sebenarnya bahagia, nyaman, tetapi saya merasa nggak dapat apa-apa juga gitu ketika kemudian respon-respon politik gitu ya. Tapi saya sebenarnya saya seneng gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya, ya mungkin sekarang temanya saja yang diganti ya. Kemudian yang kedua adalah coba cari sesuatu yang lebih produktif, yang lebih membangun kali ya, atau dengan cara-cara yang lebih konstruktif gitu ya. Ya, sehingga kemudian nanti Kak Arumi ya kembali pede lagi, kembali percaya diri lagi, kembali apa nyaman lagi dengan dunia-dunia tulisan. Saya rasa seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih, Bang. Iya, sama-sama. Oke, yang lainnya silakan. Cukup menjawab ya tadi ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada satu pertanyaan lagi karena di sini mungkin sudah masuk jadwal sholat asar begitu ya. Kalau di daerah saya. Oke, apakah ada tambahan pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa closing statement Bang untuk terakhir. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Pada intinya sebenarnya kalau Anda udah sering menulis itu tidak sulit kok untuk menulisnya. Kemudian yang kedua adalah eh, saya mendorong teman-teman semua untuk bisa produktif dalam menulis buku solo. Ya, kenapa? Karena selama ini memang orang banyak yang mengikuti kelas-kelas kepenulisan, kemudian outputnya antologi, yaitu nggak salah, tetapi memang untuk orang-orang yang sudah punya gelar, terutama udah punya kompetensi, ya saya sarankan lebih kepada membangun personal brandingnya dalam menulis buku solo, sehingga kemudian nanti ya kapasitas Anda, kapabilitas Anda bisa lebih naik ketika kemudian Anda menghasilkan buku solo. Ya, itu aja sih sebenarnya yang akan saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan challenge di grup ya, teman-teman semua. Saya berharap ini adalah orang-orang yang terpilih untuk mengikuti kelas kepenulisan buku solo ya. Harapannya nanti teman-teman bisa konsisten. Kurang lebih 2 bulan kelas ini akan saya pantau untuk bisa menghasilkan buku solo. Suka tidak suka, mau tidak mau, silakan Anda yang bisa mengikuti bersyukur, kalaupun tidak ya semoga nanti ada waktu yang lain Anda bisa menghasilkan melanjutkan kekurangan dari karya-karya Anda. Itu saja dari saya, Kak Hasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Okta atas penyampaian ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang tadi dari awal sampai akhir cukup menampar kita dan juga menambah pengetahuan, keilmuan kita dalam bidang menulis. Terima kasih kami sampaikan dan kepada teman-teman peserta yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore kali ini, saya ucapkan terima kasih juga. Saya Ahmad Rufiki Hasan. Dengan ini saya tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan bisa memberikan kemanfaatan dan juga keberkahan kita dan tentunya adalah kesemangatan kita dalam menulis dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dulu Mas sebelum Oh, tutup. foto bersama. Eh, saya tidak bisa screenshot Bang karena ini Ya. lagi recording. Oh ya, di stop aja recordnya. Terus screenshot. Recording sebentar. Oke. Eh, Ya nggak?